Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Saya Dr. Muhammad Yusuf Hidayat, SPD IMPD, adalah alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak yang waktu itu. Kemudian lanjut kepada S2 di program yang sama, kemudian lanjut lagi program S3 di program yang sama, yaitu pendidikan bahasa Arab. Saya lahir dari orang tua yang memang peduli akan pendidikan, kemudian beliau bercita-cita untuk anaknya ini menjadi seorang pengajar, dan maka terwujudlah cita-cita itu saya sebagai dosen, dan terkhusus lagi dosen di PTKIN. Sebagai dosen pendidikan bahasa Arab dengan materi-materi khusus bahasa Arab di IAIN Pontianak. Jika Bapak terpilih menjadi Rektor IAIN Pontianak, apa visi besar dan misi utama yang akan Bapak jalankan selama 4 tahun ke depan? Visi saya, kalau saya oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi Rektor IAIN Pontianak masa 2026 sampai 2030, tidak lepas dari renstra yang sudah dicanangkan oleh IAIN sendiri. Yang pertama, sebagai rektor, maka visi saya mewujudkan transformasi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Khatulistiwa Pontianak yang unggul, berbasis digital, dan yang penting adalah berakhlak mulia dalam kajian keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo, berdaya saing global. Adapun misi dari yang sudah juga saya canangkan adalah untuk mewujudkan visi itu harus ada misi-misi yang akan nanti kita lakukan. Yang pertama, saya berusaha untuk mengakselerasi transformasi kelembagaan menuju UIN yang prima. Langkah-langkahnya jelas, mewujudkan alih bentuk IAIN menjadi UIN secara progresif melalui pemenuhan persyaratan dan transformasi tata kelola keuangan menjadi badan layanan umum. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita nanti menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan akhlakul karimah atau berakhlak mulia. Yang dimaksud ini adalah bagaimana nanti kita menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis digital yang unggul dalam kajian keilmuan, keislaman, dan kebudayaan, guna menghasilkan lulusan yang cerdas, mandiri, moderat, dan berakhlak mulia. Kemudian misi yang ketiga adalah mengembangkan ekosistem riset dan kajian Borneo yang unggul dan inovatif. Yang dimaksud ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian lintas disiplin yang diabadikan untuk memecahkan masalah lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian yang keempat adalah mewujudkan tata kelola institusi yang berakhlak dan bermutu. Caranya dengan mengimplementasikan good university government yang bersih, adil, transparan, efektif, dan akuntabel berbasis sistem informasi terintegrasi yang jelas gitu. Dan misi berikutnya adalah memperluas kemitraan luar negeri dan strategis global dengan cara menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi atau mungkin institusi-institusi terkenal di kawasan Borneo, di kawasan Asia Tenggara, yang meliputi Malaysia, Brunei, kemudian Thailand, dan beberapa negara di ASEAN, sehingga dunia internasional akan betul-betul mengakui keberadaan kita sebagai perguruan tinggi yang unggul dan berakhlak mulia. Itu yang menjadi misi dan visi dan misi saya, kalaupun nanti Allah takdirkan Allah menjadikan kita Rektor IAIN Pontianak. Seperti itu. Bagaimana strategi dan langkah konkret Bapak untuk mewujudkan transformasi kelembagaan dari IAIN Pontianak menjadi UIN Pontianak? Tidak ada cara lain dalam rangka itu. Kita harus menguatkan kembali program kerja strategis. Di antaranya yang pertama adalah kita membentuk satu bagian-bagian. Yang pertama itu adalah bagaimana sistem tata kelola, kelembagaan, dan sumber daya manusia kita itu masuk dalam misi 1 sampai ke 4. Di antaranya
kita bentuk Satgas Akselerasi UIN dan PLU. Yang kemudian kedua, bagaimana kita mengintegrasikan Smart Campus, yang dimaksudnya ada digitalisasi total. Semuanya kita akan digitalkan semuanya. Yang ketiga adalah akselerasi kepangkatan akademik. Begitu banyaknya masih yang belum lektor kepala, bahkan direktur peranti akan betul-betul kita pacu untuk menjadi profesor atau guru besar. Dan yang keempat adalah manajemen kinerja berbasis bukti. Ini baru tata kelola kelembagaan dan sumber daya manusia. Nah, bagian kedua atau bidang kedua yaitu pendidikan dan kemahasiswaan. Yang pertama adalah kita akan membentuk klinik akreditasi unggul atau kita singkat dengan KAU ya. Nah, itu akan memberikan pendampingan pada tiap prodi, kemudian memberikan alokasi dana yang khusus bagi program studi yang memiliki potensi tinggi untuk meraih akreditasi unggul. Maka kita akan berikan itu. Yang kedua, kita implementasi kurikulum OBE, tapi yang jelas ada berintegrasi keilmuan. Yang ketiga, inkubasi karakter dan moderasi beragama. Karena ini penting untuk memperkuat bagaimana peran Ma'had Al-Jami'ah dan mewujudkan program pembinaan moderasi beragama bagi mahasiswa baru untuk membentuk akhlakul karimah sesuai dengan visi dan misi kita. Yang keempat, sebagai pusat pengembangan karir. Maka lulusan-lulusan kita harus betul-betul kita kuatkan bagaimana nanti alumni bisa diserap di semua lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga itu bidang ketiga ada penelitian dan kajian inovatif. Karena kita adalah pusatnya kajian Borneo, maka yang pertama kita lakukan adalah internasionalisasi pusat kajian Borneo. Maka kita jadikan merangkul beberapa perguruan tinggi yang di kawasan Borneo untuk kerjasama dengan kita bagaimana menjadikan UIN Pontianak ini menjadi pusat kajian Borneo. Yang kedua, intensif publikasi bereputasi. Jadi nanti kita akan berikan semacam reward bagi mereka-mereka yang lolos pada Sinta 2, lolos Sinta 1, kemudian Scopus. Kita akan berikan itu. Dan yang ketiga, pendampingan jurnal internal. Maka kita akan membentuk satu unit nanti atau mungkin unit itu di bawah LP2M untuk mendampingi para dosen-dosen muda, bahkan dosen yang juga akan berkelanjutan melanjutkan kepada Scopus sebagainya. Sehingga nanti kampus agar meningkat akreditasinya, baik Sintanya maupun menembus indeksasi global atau Scopus sendiri. Nah, kemudian bidang 4 yang tidak kalah pentingnya pengabdian masyarakat dan kemitraan luar negeri. Oleh karenanya ini menyangkut visi yang kelima, saya selaku Rektor IAIN Pontianak. Yang pertama yang kita lakukan adalah penguatan konsorsium perguruan tinggi serumpun Borneo. Nanti ada dari Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, dan sebagainya. Yang kedua, mobilitas akademik dan KKN internasional itu sudah kita lakukan sehingga mungkin nanti upaya kita menguatkan kembali program ini. Yang ketiga, desa binaan berbasis riset. Maka LP2M sebagai pemangku kebijakan nanti akan memberikan semacam langkah-langkah strategis yang diintervensi melalui program pengabdian berbasis hasil riset. Yang keempat, sinergi pentahelik atau menggalang kemitraan yang kuat antara kampus, pemerintah daerah, bahkan bisa jadi pelaku industri itu sendiri. Kemudian ada tahapan berikutnya bagaimana kita mewujudkan itu semua dalam kerangka langkah-langkah strategis UIN Khatulistiwa Pontianak. Baik. Program unggulan Bapak untuk meningkatkan kualitas Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Oke. Artinya ini terkait dengan tahapan implementasi ya. Kalaupun saya jadi rektor UIN Khatulistiwa Pontianak, maka tahap pertama itu 100 hari kerja pertama, apa yang dilakukan? Kita akan melakukan konsolidasi internal pimpinan, senat, fakultas, lembaga, bahkan unit-unit guna menyamakan visi transformasi institusi. Yang kedua, dari tahapan pertama tadi adalah pengesahan dan kick-off Satgas Percepatan UIN dan persiapan PLU. Itu nanti ada timnya yang akan mengerjakan itu. Ya, kemudian yang ketiga, melakukan audit komprehensif terkait mutu akademik, pemetaan potensi akreditasi prodi, kemudian serta evaluasi infrastruktur digital atau smart campus kita ingin wujudkan. Nah, itu tahap pertama dari 100 hari kerja pertama.
Nah, kemudian tahap kedua yaitu jangka pendek antara tahun pertama sampai ke tahun kedua itu kita akan berusaha untuk memperoleh izin prinsip dan persetujuan pemerintah pusat terkait alih status WIN IAIN menjadi WIN. Itu akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya adalah pencapaian target minimal 30% program studi meraih akreditasi unggul. Jadi kita upayakan itu. Kemudian langkah ketiga adalah realisasi kerjasama konkret tridharma perguruan tinggi dengan minimal 5 institusi atau universitas internasional di kawasan Borneo ini. Nah, itu tidak kalah pentingnya. Nah, kemudian di tahap kedua yang terakhir ini adalah implementasi penuh smart kampus dan sistem penjaminan mutu internal berbasis digital. Jadi kita akan lakukan. Nah, kemudian ada tahap ketiga antara tahun ketiga sampai keempat. Ini karena tahun terakhir kita menjabat sebagai rektor. Kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan transisi pengelolaan keuangan institusi menjadi BLU atau Badan Layanan Umum. Selanjutnya kita akan meresmikan pembukaan fakultas atau program studi bidang ilmu umum sesuai dengan mandat kelembagaan UIN karena kita akan membuka itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan signifikansi rasio lektor kepala dan guru besar. Sehingga dengan program-program terarah ini ada tahap 100 hari pertama, kemudian tahap yang kedua itu tahun pertama dan sampai tahun kedua, kemudian tahap ketiga itu adalah tahun ketiga sampai keempat. Ini adalah program-program unggulan yang nanti akan diwujudkan kalau saya menjadi rektor UIN Khatulistiwa Pontianak. Siap. Bagaimana strategi Bapak dalam meningkatkan animo dan minat calon mahasiswa untuk kuliah di IAIN Pontianak di tengah persaingan PTKIN dan PTS? Iya, saya kira ini tidak luput dari bagaimana usaha kita untuk menjamin mutu kita. Penjaminan mutu itu saya kira tidak hanya dari satu sisi, tapi semua sisi dari bagaimana melakukan pelayanan ke masyarakat, dari pelayanan mengumumkan atau mensosialisasikan tentang masuknya ke perguruan tinggi, kemudian yang tidak kalah penting bagaimana kita ngelola internal kita di mutunya, kemudian lulusannya bagaimana. Nanti kalau lulusan itulah yang akan berbicara di luar, bagaimana atau UIN ya Khatulistiwa Pontianak berkiprah, bagaimana UIN untuk memberikan sentuhan-sentuhan terkait dengan permasalahan di masyarakat, dari agamanya mungkin kita akan bisa memberikan solusi keagamaan di masyarakat, dari ekonominya teman-teman kita juga banyak yang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kemudian permasalahan sosial keagamaan mungkin juga kita ada alumni Fakultas Syariah, kemudian bagaimana dakwah di luar, bagaimana kecenderungan masyarakat untuk menerima ajaran agama yang baik, itu nanti ada Fakultas Dakwah, sehingga animo itu akan terukur manakala bagaimana peran alumni ini akan berkiprah di luar. Nah, saya kira kalau bicara alumni berarti bicara bagaimana internal kita berbenah untuk bisa meluluskan orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga masyarakat akan menilai ternyata alumni UIN Khatulistiwa Pontianak begitu membawa dampak yang positif bagi masyarakat, maka mereka akan menguliakan anak-anaknya ke tempat kita, sehingga itu hal yang harus kita lakukan. Artinya penjaminan mutunya harus jelas, kemudian proses internal kita juga harus jelas. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berkiprah. Apakah mahasiswanya berkiprah di luar, dosennya dengan penelitian-penelitian yang berkualitas di luar, bahkan tidak hanya regional tapi nasional bahkan internasional di kawasan Borneo. Sehingga nanti ke depan saya yakin bahwa tidak hanya orang Kalimantan Barat saja yang kuliah di sini, tapi juga akan luar negeri, terutama Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura akan kuliah di tempat kita. Gitu. Perguruan tinggi itu adalah kita ibaratkan sebagai mercusuar penelitian. Sehingga perguruan tinggi identik dengan meneliti. Maka begitu banyaknya permasalahan di masyarakat yang butuh sentuhan dari para akademisi, dan IAIN Pontianak yang akan bertransformasi menjadi UIN Khatulistiwa Pontianak akan memberikan sentuhan itu dan berupaya untuk memberikan solusi-solusi terkait dengan permasalahan umat di Kalimantan Barat khususnya, Indonesia pada umumnya, bahkan di dunia internasional nanti akan kita berkiprah.
Akhirnya terima kasih atas segala perhatian yang diberikan dan mudah-mudahan kita menjadi perguruan tinggi yang menjaga tetap kualitas bahkan kuantitas juga akan kita jaga agar animo masyarakat untuk masuk di perguruan tinggi ini menjadi betul-betul nyata karena mereka juga mengamanahkan anak-anak mereka untuk kuliah di sini sehingga tanggung jawablah jadi para pendidik, para sivitas akademika di UIN Katolik Pontianak untuk memberikan sentuhan terbaik bagi generasi mendatang. Akhirnya, aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.